datang di blok 9, blok dewasa dan masa tua, Fakultas Kedokteran Universitas Syekh Kuala. Perkenalkan, saya Dr. Zulfa Zahra SPKJ, staf pengajar di bagian ilmu kedokteran jiwa FK Unsia. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang perubahan psikologis pada aging process. Baik, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, kita membahas terlebih dahulu perbedaan antara istilah gerontologi dan geriatri. Mungkin di sini kita sering mendengar ya istilah geriatri, tapi kita juga harus bisa memahami apa yang dimaksud dengan gerontologi. Gerontologi itu merupakan suatu cabang ilmu sosial yang mempelajari semua aspek terkait dengan masalah penuaan yang meliputi aspek-aspek fisiologi, psikologi, sosial, ekonomi, kultural, hukum maupun sebagainya. Nah, pada materi kali ini kita akan fokus ke geriatri. Geriatri itu apa sih? Geriatri itu adalah suatu cabang ilmu kedokteran yang mempelajari tentang proses penuaan, penyakit-penyakit yang menyertai usia lanjut. Harus terlibat dua atau lebih organ yang berbeda dan bukan merupakan perjalanan atau komplikasi dari satu organ lainnya. Nah, di sini kita coba melihat ya psikogeriatri, karena kan pada materi kali ini kita akan fokus pada aspek psikologis. Nah, psikogeriatri itu apa? Psikogeriatri itu merupakan suatu cabang dari ilmu kedokteran jiwa yang mempelajari tentang masalah kesehatan jiwa, menyangkut aspek dari promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, serta masalah-masalah psikososial yang menyertai usia lanjut. Berikut ini adalah ruang lingkup yang mencakup dalam psikogeriatri. Yang pertama terlibat di sini bidang psikiatri, bidang neurologi, bidang geriatri, bidang rehabilitasi medik, bidang psikologi, dan ilmu sosial. Jadi cukup luas yang kita bahas di dalam ilmu psikogeriatri ini. Nah, kita pahami dulu, kita harus sepakat dulu, kita mengatakan itu sebagai termasuk geriatri. Kelompok yang mana sih kelompok geriatri ini? Nah, kalau kita mengacu pada WHO itu membagi atas kriteria usia lanjut, tua, sangat tua, dan usia pra-usia lanjut. Nah, untuk usia lanjut dibatasi pada umur 60 sampai dengan 74 tahun, usia tua 75 sampai 90 tahun, usia sangat tua di atas 90 tahun. Dan yang disebut dengan pra-usia lanjut adalah antara 45 sampai dengan 59 tahun. Nah, kelompok yang beresiko tinggi itu adalah kelompok di mana orang tersebut sudah berusia di atas 80 tahun, kemudian berjenis kelamin laki-laki, hidup sendiri, dan dalam keadaan berduka. Jadi harus kita bisa pahami yang disebut dengan kelompok yang beresiko pada usia lanjut ini tidak semua ternyata. Jadi ada batasan umurnya, kemudian lebih cenderung pada laki-laki ya. Kenapa? Secara teori dikatakan bahwa laki-laki itu cenderung lebih bergantung dibandingkan wanita, gitu ya. Nah, karena resiko yang cukup tinggi pada usia lanjut ini, sering sekali rumah sakit membuat poli khusus untuk para geriatri ini, sehingga ada yang disebut dengan poligeriatri untuk membantu para usia lanjut ini berobat ke rumah sakit. Karena tadi itu seperti yang saya sampaikan bahwa begitu banyaknya resiko-resiko yang dimiliki oleh para geriatri ini. Nah, di sini kita melihat usia harapan hidup seseorang itu kapan sih? Berapa? Sampai kapan kita berharap kita bisa hidup, atau mungkin sampai kapan umur kita itu panjang. Nah, di sini ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi panjangnya usia seseorang itu. Yang pertama tentu saja faktor genetik ya. Makanya mungkin kita sering mendengar atau sering melihat berita-berita Cina itu lebih panjang umurnya ya, bahkan sampai ada yang 100 lebih umurnya. Nah, kemudian faktor apa lagi yang mempengaruhi umur seseorang itu atau angka harapan hidupnya? Yang pertama adalah kemajuan iptek dos, ya, kemajuan iptek, kemudian tingkat kesejahteraan negara itu juga mempengaruhi ya. Yang terakhir adalah masalah psikososial pribadi dan keluarga. Nah, masalah psikososial pribadi dan keluarga ini merupakan poin yang paling penting. Ya, kenapa? Karena psikologis ini akan sangat mempengaruhi kondisi
pribadi atau personal dari geriatrik itu sendiri. Mungkin kalau iptekdos dan kesejahteraan negara itu dipengaruhi oleh secara umum ya akan terkena pada semua orang, tapi masalah psikososial pribadi dan keluarga itu berbeda antara satu dengan lainnya. Nah, di Indonesia angka harapan hidup sendiri itu berkisar antara 65 sampai dengan 70 tahun. Tentu saja setiap negara akan berbeda tergantung ya seperti tadi saya katakan kesejahteraan negaranya, kemudian genetiknya ya, kayak tadi Cina itu jauh lebih panjang usianya dibandingkan mungkin orang-orang dari negara lainnya. Nah, di sini kita melihat perkembangan dan aplikasi dari geriatrik ini sendiri ya. Kita melihat di sini, kita bisa melihat ada segitiga terbalik di sini ya. Kalau kita melihat pada tahun 2002, kita bisa melihat di sini ya, jelas di sini usia anak dan remaja itu cukup banyak ya. Usia anak dan remaja itu cukup banyak, kemudian usia subur, menengah ya, dan yang paling sedikit itu adalah usia lanjut. Nah, semenjak itu mungkin digalakkan keluarga berencana ya untuk membatasi angka kelahiran. Tapi sayangnya segitiga ini menjadi terbalik. Pada tahun 2030 diperkirakan anak-anak dan remaja itu menjadi lebih sedikit populasinya. Ya, dan semakin banyak populasi itu akan dijumpai pada usia lanjut. Kenapa? Karena tadi pemahaman orang, tingkat kesejahteraannya itu akan bertambah ya. Jadi diprediksikan pada tahun 2030 nanti orang-orang dengan usia lanjut ini akan bertambah populasinya. Tentu saja pertambahan dari populasi usia lanjut ini akan menjadi beban tersendiri bagi negara. Jika belum tentu ya semua orang usia lanjut itu menjadi beban negara, belum tentu. Tapi ada beberapa faktor yang menyebabkan orang-orang dengan usia lanjut ini akan menjadi beban untuk negara. Kapan itu? Yang pertama, jika orang usia lanjut itu hidup sebatang kara, tentu saja itu akan menjadi beban negara, akan menjadi beban untuk terutama mungkin dinas sosial ya, harus membuat panti-panti jompo lagi untuk menanggung orang-orang yang sebatang kara ini. Kemudian poin yang kedua adalah jika para lansia ini tidak produktif ya, sehingga penting sekali kita pahami bahwa orang-orang dengan usia lanjut itu harus tetap produktif. Ya, walaupun usianya sudah lanjut bukan berarti orang itu tidak bisa berkarya, tidak. Semakin dia usia lanjut seharusnya dia tetap punya karya. Nah, nanti di slide berikutnya kita akan membahas lebih lanjut tentang hal ini. Yang berikutnya adalah akan menjadi beban bagi negara jika orang-orang lansia ini, orang-orang dengan lanjut usia ini memiliki penyakit dalam tanda kutip komorbid ya, bisa dengan hipertensinya, DM dan sebagainya ya. Kemudian yang fenomena yang cukup banyak dijumpai akhir-akhir ini adalah adanya kondisi depresi dan demensia pada usia lanjut ya. Mungkin adik-adik sering mendengar ya istilah demensia ya. Nah, nanti kita juga akan membahas lebih lanjut bagaimana demensia dan depresi ini sangat rentan terjadi pada seorang geriatrik. Nah, berikutnya yang menjadi beban bagi negara itu pada lansia adalah jika tanggungan berat bagi pencari nafkah ya. Jadi ada beban si lansia itu untuk dia tetap mencari nafkah bagi anggota keluarganya yang lain. Mungkin fenomena ini juga cukup sering kita jumpai ya, seorang yang tua masih tetap harus bekerja, masih tetap harus menanggung menanggung perekonomian bagi keluarganya. Gitu. Nah, di sini kita berbicara tentang beberapa teori dari penuaan, antara lain yang pertama yang berkaitan dengan fisik, gitu ya. Fisik itu apa? Adanya rasa sedih ya. Kemudian teori dengan free radical teori, ada teori kolagen teori, ada teori somatic mutation teori ya. Ini beberapa teori tentang penuaan yang terjadi secara prosesnya ya, alamiahnya. Kemudian ada teori penuaan yang berkaitan dengan psikologi ya. Psikologi itu yang pertama apa? Teori perubahan kepribadian ya. Apa yang akan terjadi pada seorang yang memasuki masa lansia? Sering sekali akan terjadi kontrol internalnya yang berkurang. Ya, kita akan melihat mungkin sebagian lansia itu menjadi mudah marah, menjadi sensitif, mudah sedih dan sebagainya, gitu ya. Kemudian ada teori learned helplessness. Ya, jadi dia ingin mencari bantuan, crying for help istilahnya ya. Jadi dia satu sisi ego seorang lansia itu atau ego seorang orang tua itu tidak ingin dikasihani, tapi di sisi lain dia berharap orang bisa mengerti dia, memberikan perhatian di masa tuanya, mengingat mungkin
pasangannya sudah tidak ada, anak-anaknya sudah tinggal terpisah, cucu-cucunya sudah tidak tinggal bersama dia, tentu saja itu akan membuat gangguan psikologis tersendiri bagi lansia ini. Kemudian apa yang sering terjadi pada seorang lansia? Manajemen stres yang kurang baik itu tentu saja akan menyebabkan gangguan psikologis tersendiri ya. Nah, faktor sosial juga ikut mempengaruhi terjadinya proses penuaan secara dini pada lansia. Kenapa? Ketika si lansia ini merasa dia tidak dihargai atau dia terisolasi, ya, fenomena di masyarakat sekarang sering sekali udah deh lansia nggak usah dilibatkan, misalnya ada kegiatan-kegiatan masyarakat, rapat, pertemuan dan sebagainya. Mungkin sebagian anggota masyarakat berkata bahwa udah deh nggak usah kita pakai si bapak ini atau si ibu ini, kasihan. Mungkin niat dari masyarakat itu awalnya kasihan ya, tapi sayangnya itu akan menjadi beban bagi si lansia ini sendiri. Dia merasa bahwa dia tidak terhargai atau menjadi terisolasi ya. Nah, berikutnya kita berbicara tentang proses penuaan yang melalui normal aging ya. Jadi semua orang pasti akan menjadi tua ya. Tidak ada orang yang tidak tua, karena proses penuaan itu merupakan suatu proses yang alamiah yang semua orang pasti akan mencapainya ya. Nah, bagaimana dikatakan bahwa proses penuaan itu berada dalam tahapan yang sukses, successful aging gitu ya? Kapan itu? Ketika secara fisiknya, fisiologisnya itu bisa ditunda. Memang semua orang itu akan mengalami yang namanya mungkin tulang-tulangnya menjadi keropos, ya, daya tahan tubuhnya melemah, penglihatannya menjadi kabur gitu ya, katarak sebagainya, rabun gitu ya, gigi-giginya sudah mulai tanggal gitu. Semua orang tua akan mengalami fase itu. Tapi bukan berarti fase itu tidak bisa kita tunda gitu ya. Jadi makanya di sini dikatakan bahwa suatu proses penuaan yang baik itu adalah ketika secara fisiklinya itu bisa ditunda gitu ya. Kalau kita melihat mungkin pada sebagian orang dewasa itu, orang tua itu terlalu cepat ini penglihatannya kabur, terlalu cepat nih tulang-tulangnya keropos, terlalu cepat nih giginya tanggal atau rambutnya ubanan dan sebagainya. Tapi kita bisa melihat sebagian orang tua lainnya di usia 70 tahunnya itu rambutnya masih tetap hitam, masih tetap sanggup berolahraga ya, fisiknya masih bugar. Nah, itu menandakan bahwa sesungguhnya fisiologis dari tubuh seseorang lansia itu bisa ditunda untuk proses penuaan ini gitu ya. Nah, kemudian kalau kita melihat dari psikososial, apa yang kita bisa lihat suatu proses penuaan yang sukses ya, bukan berarti sukses nggak masuk tua, enggak, tapi sukses untuk dia tidak terlalu cepat menjadi seorang yang tua, ataupun walaupun umurnya sudah di atas 60 tahun dia masih tetap produktif ya. Kita melihat life satisfaction-nya tinggi ya, kenyamanan hidupnya, harapan hidupnya tinggi, masih tetap semangat, dia dapat diterima di dalam lingkungannya, si lansia ini masih tetap produktif dan mandiri, kemudian rumah tangganya masih survive gitu ya, dia tetap aktif baik secara sosial maupun secara seksual ya. Kemudian poin yang paling penting kita perhatikan juga, si lansia ini tetap memiliki kehidupan spiritual yang baik gitu ya. Nah, di sini kita bisa melihat suatu proses penuaan itu sangat pasti. Tadi yang saya katakan ya, nggak ada orang yang nggak tua, semuanya pasti tua. Ya, kenapa? Karena adanya penurunan faal tubuh. Namun tidak sama pada setiap orang dan tidak serentak terjadinya, ya. Dan ini dapat menimbulkan gangguan. Tapi proses penuaan ini bisa dipercepat dan ditunda. Ya, jadi bisa dipercepat ataupun bisa bahkan ditunda, tergantung. Hal yang paling berperan penting di sini adalah kondisi psikologis dari lansia. Jadi kalau kondisi psikologis lansia itu baik, sering sekali proses penuaan ini dapat tertunda. Seperti tadi yang kita katakan, di usia 70 tahun mungkin dia masih tetap produktif, masih tetap olahraga, masih tetap mandiri gitu ya. Tapi ada sebagian lansia di umur 60 tahun itu sudah mulai tidak semangat, sudah mulai pikun dan sebagainya gitu ya. Nah, di sini kita melihat ada beberapa gangguan psikogeriatri yang sering kita jumpai pada lansia. Yang pertama ada demensia, kemudian gangguan suasana perasaan, mood ya, bisa depresi, berkabung, kecemasan dan sebagainya. Dan tidak jarang kita akan menjumpai adanya gangguan psikotik pada usia lanjut ya. Kemudian adanya gangguan disfungsi seksual ya pada usia lanjut. Kemudian ada gangguan perilaku, gangguan tidur, dan jarang sekali permasalahan-permasalahan ini terrecord dengan baik gitu ya.
sehingga kita tidak bisa mendapatkan jumlah data yang pasti berapa persen sih orang yang mengalami demensia, berapa persen sih orang yang mengalami depresi, berapa persen sih lansia yang mengalami gangguan tidur, karena sering sekali ini tidak terrecord dengan baik gitu ya. Bisa jadi karena si lansianya tidak cukup percaya diri untuk menyampaikan kondisi psikologisnya, ataupun mungkin keluarganya yang menutupinya gitu ya. Nah, sekarang kita coba membahas tentang demensia. Ingat, demensia itu merupakan bagian dari gangguan mental organik ya. Jadi kerusakannya itu di otaknya, bukan dari psikologisnya, utama dari demensia ini ya. Nah, sehingga paling penting kita mengenali gejala dini demensia itu apa sih ya. Pikun, perubahan perilaku, perubahan emosi ya. Nah, jadi kita bisa menilai, nanti ada beberapa tools instrumen yang bisa kita gunakan untuk menilai demensia dari seseorang ini gitu ya. Sangat penting perawatan yang baik. Kenapa? Karena semakin baik perawatan yang dilakukan kepada demensia ini, progresivitas dari penyakit itu akan semakin menurun ya. Nah, perhatikan, kalau demensia itu dirawat di non panti ya, jadi demensia itu kan pikun ya, tentu saja itu akan menjadi beban bagi keluarganya. Nah, ketika si pasien ini dirawat di non panti, artinya dirawat sendiri oleh keluarganya, perhatikan bahwa keluarga itu atau caregivernya itu sendiri bisa menjadi pasien pada akhirnya. Kenapa? Akan mengalami kelelahan, baik kelelahan fisik maupun kelelahan psikologis, karena dia harus mengurus demensia yang cukup bergantung kepada diri dia gitu ya. Nah, akibat dari kelelahan ini atau burnout ini akan sering terjadi penelantaran dan penganiayaan kepada lansia. Jadi ini harus betul-betul diperhatikan. Namun di sisi lain gitu ya, ketika kita ingin melakukan perawatan panti pada lansia, kita harus bisa memperhatikan syarat-syarat yang merawatnya. Ya, karena kita harus memperhatikan lingkungan tempat si lansia itu kita titipkan seperti apa, apakah cukup safe, apakah cukup kondusif, apakah bisa memperhatikan kebutuhan lansia, baik makanannya, higienitasnya, dan kesehatannya ya. Kemudian juga harus diperhatikan syarat-syarat dari panti itu sendiri. Nah, ketika seseorang itu mengalami demensia, tentu kita juga perlu pengobatan ya. Kenapa? Karena akan seperti tadi di awal saya katakan, akan terjadi gangguan emosi, perilaku, bukan hanya kognitif ya, bukan hanya lupa gitu ya. Sehingga prinsip perawatannya itu sifatnya holistik, menyeluruh. Kita melihat dari segala sisi. Yang paling penting adalah kita melihat penyebabnya dulu. Apa sih kausanya? Karena ada beberapa pembagian dari demensia. Mungkin di materi kali ini saya tidak terlalu fokus terhadap klinis dari demensia, tapi sekedar adik-adik pahami bahwa demensia itu bisa disebabkan karena gangguan vaskuler atau gangguan metabolit, sehingga kita harus mencari tahu apakah demensia yang terjadi pada seorang lansia ini karena peningkatan gula darahnya kah, karena hipertensinya kah, karena riwayat stroke-nya kah, sehingga perlu kita berikan tata laksana yang sesuai untuk kondisi klinisnya gitu ya. Dan ada beberapa kasus di mana kita memerlukan psikofarmaka untuk para lansia ini, namun sifatnya itu sangat simptomatis. Ingat motonya, start low, go slow ya, dimulai dengan dosis yang kecil, secara perlahan baru kita naikkan ya. Nah, sering sekali pada lansia itu kita akan jumpai kondisi depresi ya. Bahaya sekali kalau kita menjumpai kondisi ini. Kenapa? Karena para lansia itu cenderung untuk menutupinya ya. Dia tidak mau mengakui bahwa dia dalam kondisi depresi, dalam kondisi suasana hati yang tidak nyaman. Nah, akan muncul dalam bentuk apa? Akan muncul dalam bentuk keluhan-keluhan somatik ya. Akibatnya depresi itu akan bertambah parah, akan semakin memberat, seperti disebut dengan screwdriver position ya. Akibatnya ini akan terjadi penelantaran diri pada seorang lansia itu. Dia nggak mau makan, nggak mau merawat diri, nggak mau berinteraksi lagi dengan orang lain. Jadi keluarga harus betul-betul aware pada lansia ini. Kalau sudah terjadi perubahan lingkungan atau sosial seperti itu, kita harus aware, ini jangan-jangan lansianya udah mulai masuk fase depresi nih gitu ya. Nah, klinis yang sering kita jumpai tidak sama seperti depresi pada umumnya ya. Ada beberapa bentuk gangguan penyesuaian diri, psikosis, dan neurotik gitu ya. Ini merupakan bentuk-bentuk dari kondisi depresi yang dijumpai pada lansia.
Nah, ada beberapa bentuk klinis depresi lainnya. Yang pertama adalah sindrom menopause, ya. Saat menopause, depresi seorang lansia itu akan merasa dia tidak berguna atau kesepian. Disebut juga dengan emptiness syndrome, ya. Sering sekali ini diawali dengan ditinggalkan oleh anak atau cucunya, gitu ya. Apalagi kalau pasangannya sudah nggak ada, kemudian si anak berpisah, tinggal sendiri bersama keluarga barunya, cucunya yang dulu mungkin ditinggal bersama dia kemudian ikut orang tuanya, tentu saja akan menyebabkan kehampaan pada lansia itu, ya. Jadi dikenal dengan istilah emptiness syndrome. Kemudian ada yang disebut dengan depresi terselubung. Ini yang sering sekali kita jumpai pada lansia, karena lansia itu jarang sekali ingin menyampaikan suasana hatinya, ya, bahwa saya sedih. Jarang sekali lansia mau mengakui kesedihannya, gitu ya. Makanya kita akan melihat orang-orang tua itu kok banyak kali ya keluhan fisiknya, ya, sakit badan lah, sakit tulang lah. Sebetulnya dia itu minta diperhatikan secara halusnya, ya, tapi secara lisan jarang sekali para lansia itu akan mengatakan tolong perhatiin saya, enggak, tapi akan terwujud dalam bentuk somatiknya, ya. Nah, sering juga kita akan jumpai pseudodemensia. Pseudodemensia itu demensianya yang terselubung, fluktuasi lupanya. Kapan dia akan lupa? Kalau moodnya lagi nggak baik, kalau moodnya lagi sedih, biasanya dia lupa. Tapi kalau dia emosionalnya bagus, suasana hatinya baik, biasanya tidak terjadi gangguan dari memorinya, gitu ya. Nah, grieving itu adalah suatu berduka cita yang sering terjadi pada lansia. Kenapa? Karena kehilangan biasanya, ya, kehilangan ataupun mungkin ancamannya karena apa? Karena tidak dihargai, tidak atau terisolasi tadi, ya, dari lingkungannya, sehingga membuat dia menjadi cemas, ya. Nah, ada lagi yang disebut dengan chronic grief. Ya, pada chronic grief itu adanya berduka cita yang berkepanjangan, di mana setelah 6 bulan dari kejadian duka cita tersebut, misalnya dia kehilangan pasangannya, kehilangan orang yang dikasihinya, setelah 6 bulan dari kondisi itu, si lansia itu masih tetap berduka, si lansia itu masih tetap terfokus, masih tetap preokupasi, ya, istilah lainnya, atau bahkan si lansia itu juga menuntut dirinya untuk mati seperti pasangannya, agar dia tidak merasakan beban yang ada. Itu disebut dengan grieving kronik jika kondisi itu sudah berlangsung 6 bulan atau lebih dari penyebabnya itu. Jadi dari stresornya, 6 bulan berikutnya suasana hati masih tidak baik, itu disebut dengan chronic grief, ya. Di sini ada lagi yang disebut dengan delayed grief, gitu ya. Delayed grief itu suasana hati atau depresinya itu tertunda. Jadi pada saat kejadian, pada saat adanya musibah, dia nggak langsung sedih nih, gitu ya. Sedihnya kapan? Nanti setelah berhari-hari kemudian. Biasanya ini pada kondisi love and hate relationship, ya. Kemudian ada exaggerated grief pada kondisi yang sangat berlebihan, ya, sampai-sampai dia ingin bunuh diri, mau ikut, gitu ya. Nah, ini mass grief itu yang tadi saya katakan, depresi terselubung hampir sama dengan mass grief ini, gitu ya. Nah, gangguan tidur juga merupakan suatu kondisi yang sangat lazim kita jumpai pada lansia, ya. Di sini kita akan melihat jumlah tidurnya yang berkurang, di mana terjadi jumlah bangun tidurnya itu akan lebih pendek lagi, ya, fragmented, di mana REM-nya itu lebih sedikit dan tidur dalamnya itu lebih sedikit, sehingga lansia itu akan mudah sekali terbangun dan sulit untuk memasuki tidur kembali, ya. Sehingga pada lansia itu penting sekali kita memberikan edukasi siang hari itu dia harus aktif, usahakan jangan tidur, gitu ya. Kemudian jangan langsung kita memberikan obat kepada si lansia ketika dia mengeluh tidak bisa tidur. Obat hanya bisa kita berikan maksimum 3 kali dalam 1 minggu. Jadi nggak boleh nih setiap malam si lansia itu diberikan obat untuk tidurnya. Jadi maksimal obat itu hanya boleh 3 kali dalam 1 minggu. Dan edukasi yang paling penting disampaikan kepada lansia adalah sleep hygiene. Ya, perhatikan kesehatan sebelum tidurnya, kesiapan dia untuk tidur, gitu ya. Edukasi sleep hygiene itu yang harus lebih fokus, gitu. Nah, insomnia itu kalau secara klinis kita bisa bagi atas insomnia primer dan sekunder. Kemudian insomnia di awal, di tengah, atau di akhir. Kenapa? Karena kita akan bedakan nanti pendekatannya dan tata laksananya seperti apa antara insomnia ini. Nah,
Obat-obatan yang bisa kita berikan bisa antidepresan, tergantung kalau penyebab insomnianya itu karena kondisi depresi ya, berarti sekunder gitu ya. Obat-obat sedatif mungkin kita bisa berikan, obat-obat hipnotik gitu ya, ataupun mungkin melatonin. Biasanya melatonin ini akan sering kita berikan kepada kasus insomnia yang primer gitu. Nah, tidak jarang kita akan menjumpai lansia dengan gangguan perilaku. Ya, cukup banyak kasus-kasus dengan gangguan perilaku, di mana gangguan perilaku ini bisa disebabkan karena gangguan dari sindroma lobus frontalis, sehingga kita bisa melihat, maaf saya katakan, sering kita jumpai kasus-kasus di mana seorang lansia melakukan pelecehan seksual ya pada anak-anak di bawah umur. Itu kenapa terjadi? Karena ada gangguan dari lobus frontalisnya. Kemudian gangguan perilaku bisa disebabkan karena kondisi depresi ya, atau gangguan penyesuaian akibat hilangnya kekuasaan, atau istilahnya dikenal dengan post power syndrome ya. Jadi biasa kita jumpai pada seorang pekerja aktif ya, baik laki-laki maupun perempuan, kemudian memasuki masa pensiun, tidak ada persiapan, sehingga ketika dia di hari pertama pensiunnya akan terjadi gangguan penyesuaian, baik emosi, perilaku akan terganggu ya. Sehingga langkah yang paling tepat adalah untuk mencegah post power syndrome ini adalah membuat pengalihan pekerjaan 5 tahun sebelum dia memasuki masa pensiun. Jadi seharusnya setiap orang yang akan memasuki masa pensiun diberikan rentang waktu 5 tahun masa transisinya, agar tidak terjadi gangguan penyesuaian ini gitu ya. Kemudian kita bisa melihat adanya Sundowning syndrome ya, Sundowning syndrome yang sering terjadi di panti-panti ya, akan terjadi histeria massa akibat gangguan adaptasi. Mungkin di masyarakat mengenalnya kesurupan, jadi sebetulnya bukan kesurupan tadi, tapi kondisi Sundowning syndrome menjelang perubahan dari siang ke malam ya. Gangguan penglihatan dari para lansia ini akan terganggu sehingga akan terjadi histeria massa. Nah, gangguan perilaku yang paling sering juga terjadi pada lansia itu adanya perubahan kepribadian ya, bisa karena beliefnya yang terganggu, kemudian bisa juga dia menyebabkan perubahan ya dari perilakunya, yang dulu mungkin ramah sekarang jadi jutek gitu ya, yang dulunya royal sekarang jadi kikir gitu ya, jadi pelit gitu ya, yang dulunya mungkin orangnya supel sekarang kok jadi paranoid ya. Kita harus bisa perhatikan apakah itu karena kondisi emosionalnya, karena kondisi psikologisnya, atau karena faktor organik. Ingat, lansia sering sekali bermasalah dengan faktor organik. Ada gangguan metabolit, ada gangguan vaskuler dan sebagainya. Sehingga kita harus bisa menyingkirkan apakah penyebab-penyebab perubahan ini karena faktor organiknya atau memang karena faktor psikologisnya gitu ya. Bagaimana kita menegakkan diagnosisnya? Penting sekali dilakukan observasi dan wawancara. Jadi nggak bisa kita mengobati seorang lansia nggak lihat pasiennya, nggak bisa. Kita harus lakukan observasi secara langsung ya. Kita melihat, kita lakukan pemeriksaan neuropsikiatrinya gitu ya. Contohnya, kita melihat ada keluarga datang mengeluhkan ibunya malas gitu ya. Nah, malas itu kita harus bisa bedakan. Apakah malasnya itu karena takut bertindak? Jadi kan keluarga menganggap si ibunya ini malas, tapi kita lihat dulu, evaluasi nih ya, observasi wawancaranya, apakah malas ini bagian dari takut bertindaknya? Apakah karena dia sering lupanya? Ataukah dia tidak ada gairah semangat, anhedonia? Jadi kalau dia tidak ada gairah semangat, bisa berarti malasnya itu sebetulnya bagian dari depresinya. Bukan malas, tapi dia nggak ada semangat, anhedonia karena depresinya. Dibilang malas, padahal mungkin dia karena lupa, gangguan memorinya. Dibilang malas, padahal dia takut bertindak. Kenapa? Karena sudah ada gangguan dari praksisnya. Jadi ini harus kita perhatikan pada lansia, sehingga penting sekali ketika kita melakukan pemeriksaan pada lansia untuk bisa menegakkan diagnosis, kita harus melakukan observasi dan wawancara langsung kepada si lansia tersebut, gitu ya. Nah, tapi secara umum penegakan diagnosisnya sama ya, seperti pemeriksaan psikiatrik lainnya. Kita bisa melihat aktivitas daily livingnya, kemudian menilai kognitifnya dengan menggunakan MMSE atau menggunakan Short Portable Mental State Questionnaire dan sebagainya, gitu ya. Nah, ingat ya, penanganan geriatrik itu sangat bergantung kepada diagnosisnya.
Dapat diberikan psikofarmaka, tapi ingat prinsipnya start low, go slow. Dan yang paling penting, kita berikan psikoterapi, berikan pelatihan modified occupational therapy, dan dilakukan family therapy pada keluarga yang mengurusi dari lansia ini, gitu ya. Terapi musik bisa kita berikan, tapi ya tergantung musik apa yang dia suka. Jadi kita jangan paksakan musik seperti maunya si klinisnya ya, tidak. Tapi kita bisa, mungkin dia ada musik-musik melo atau musik-musik apa yang dia nyaman, bisa kita rangsang dengan musik-musik itu. Tidak harus musik ya, mungkin jadi sebagian masyarakat sudah terbiasa mendengarkan murotal Al-Quran, silahkan gitu ya. Jadi sesuai dengan apa yang dirasa nyaman oleh si lansia ini. Terapi lingkungan itu bukan sekedar dipindahkan dari lingkungannya, tapi kita membuat modifikasi untuk lingkungan tersebut. Orang-orangnya, keluarganya, suasananya harus mendukung bagi si lansia itu, gitu ya. Nah, terapi spiritual ada dua unsur. Yang pertama, nilai kehidupan. Ya, kita harus evaluasi kembali apa makna kehidupan bagi lansia ini. Bagaimana cita-cita dan gaya hidupnya. Ya, kita melihat cara berpikir yang objektif, realitas, ataupun agree to disagree, gitu ya. Dan paling penting kita perhatikan juga tingkatkan kualitas hidup dan support dari keluarga itu yang sangat dibutuhkan oleh para lansia ini, ya. Sedikit saya akan menjelaskan tentang Elizabeth Kubler-Ross yang dia menyatakan bahwa seseorang itu akan bisa mencapai kebahagiaan akhirnya ketika dia sudah bisa melalui fase-fase ini. Fase yang pertama apa? Sering sekali orang itu melakukan denial bagi dirinya. Begitu juga lansia. Mungkin lansia itu nggak siap, dia harus tua, masih denial. Ketika dia denial, dia tidak akan bisa mencapai acceptance. Untuk mencapai fase dari acceptance ini, seseorang itu harus bisa melewati tahap anger-nya. Marah dulu dia. Kenapa sih aku tua? Kenapa sih aku jadi pelupa? Kenapa sih aku jadi seperti ini? Gitu ya. Marah. Kemudian ketika dia sudah bisa marah, dia akan melakukan bargaining terhadap dirinya. Oke, ya mungkin sudah masanya ya aku menjadi tua, akan masanya aku menjadi lupa. Ya mungkin ya sudah saatnya aku menjadi sakit-sakitan gitu ya. Jadi ada fase bargaining pada diri dia. Kemudian ketika dia menyadari bahwa dia sudah tua, dia mungkin sudah tidak berdaya lagi, dia sudah harus bergantung banyak kepada orang lain lagi, dia akan memasuki yang namanya fase depresi. Ya, dia merasa sedih, merasa putus asa. Nah, pada fase ini peran keluarga sangat diperlukan. Ya, keluarga harus tetap memberikan support, memberikan semangat, diberikan pendekatan terapi lainnya. Seperti tadi contohnya terapi spiritual, terapi musik, modifikasi lingkungan dan sebagainya. Ketika seseorang sudah mencapai fase depresi, maka akan semakin mudah dia menerima dirinya. Tapi kalau dia masih denial dan dia masih menyangkal bahwa dirinya tua, kapan dia bisa menyadari bahwa dia adalah seorang tua? Ketika dia sudah menyadari dia tua, otomatis dia akan depresi, dia akan sedih, dia akan putus asa. Tapi setelah dia melewati fase depresi itu, dia akan bisa menerima bahwa inilah kehidupannya dan dia akan berakhir dengan seperti ini. Ketika dia sudah bisa acceptance terhadap diri dia, ketika dia sudah bisa acceptance terhadap kondisinya, maka dia akan mencapai ke tahap di mana dia pasrah dan akan mencapai istilah yang disebut dengan good death, gitu ya. Pada akhirnya semua manusia itu kan akan meninggal, akan mati, gitu ya. Tapi bagaimana seorang lansia itu berada dalam fase di mana dia siap untuk mencapai kematian yang baik tadi, gitu. Nah, hidup penuh arti, the meaningful life itu apa sih? Pada umumnya setelah mencapai pasrah tadi ya, dia merasa bahwa tugas dunianya sudah selesai. Hati-hati, jarang ada manusia yang merasa cukup puas terhadap dirinya, sehingga pada masalah-masalah atau kasus-kasus seperti ini sangat diperlukan adanya pendekatan spiritual, ya. Lakukan hal-hal positif dengan menambah ilmu dan keimanan, berikan teladan dan nasihat serta sebagainya. Nah, di sini kita bisa melihat ya, contoh gambarnya kalau di luar negeri itu, adik-adik bisa melihat di sini para lansia ini yang bekerja ya, dia memberikan edukasi gitu ya, dia memberikan arahan gitu. Jadi lansia itu diberikan peran sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan potensinya, sehingga dia merasa tetap dihargai dan dia tidak merasa diisolasi dari lingkungannya. Baik, terima kasih. Ini yang bisa saya sampaikan.
Semoga materi ini bisa membawa pencerahan ya bagi adik-adik semua. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.